Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alda Ramadini dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai tunarungu dengan anggota saya yang lain, yaitu ada Aisyah Jessica Lolita Mara, Aji Imam, Ayu, Citra, Arin, dan juga Dedi. Nah, di sini kami akan membahas jurnal mengenai jurnal yang berjudul Manajemen Pembelajaran Bahasa Indonesia Anak Tunarungu, SLB Wiyata Dharma 1 Sleman. Ini dari punya Sarbani. Nah, di sini saya akan membacakan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan manajemen pembelajaran bahasa Indonesia anak tunarungu kelas 7 SMP LB Wiyata Dharma 1 Sleman. Nah, dengan melihat aspek-aspek yang pertama, perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa kelas 7 SMP LB Wiyata Dharma 1 Sleman. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang lengkap. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka antara guru dengan siswa dengan metode komunikasi total. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Tidak hanya menyangkut pencapaian materi hasil belajar siswa, akan tetapi proses pembelajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Jessica Lolita Mara. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Jessica Lolita Mara dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang anak tunarungu. Di sini ada anak tunarungu, ATR, adalah anak yang karena berbagai hal yang menjadi pendengarannya mendapat gangguan atau mengalami kerusakan sehingga sangat mengganggu aktivitas kehidupannya. Eja saja 2005 mengatakan anak tunarungu menjadi kajian pakar perkembangan anak dengan tujuan agar dapat dihasilkan pola pembimbingan yang tepat karena mereka sebenarnya juga memiliki potensi kecerdasan yang relatif sama dengan anak yang mampu mendengar. Dengan karakteristik yang spesifik tersebut, maka proses pembelajaran bagi mereka pun juga khusus. Pembelajaran bagi anak tunarungu dilakukan secara khusus karena mereka mempunyai kekurangan pendengarannya. Apalagi jika mereka harus belajar bahasa, maka akan lebih sulit karena mereka tidak dapat mendengarkan kata-kata atau kosakata yang dicontohkan oleh gurunya. Jadi sehingga tingkat kesulitan semakin besar. Akan tetapi, pendidikan bagi anak tunarungu merupakan hak karena mereka adalah juga warga negara yang menjadi sasaran pendidikan nasional. Terus di sini nih juga untuk dapat melakukan pengelolaan tersebut, pengelolaan proses pembelajaran dengan baik, maka diperlukan manajemen pembelajaran, yaitu proses yang terkait dengan manajemen pembelajaran. Setidaknya adalah perencanaan, pengorganisasikan, terus melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, pada pengelolaan perencanaan pembelajaran, seorang guru harus melakukan strategi manajemen pembelajaran untuk memperkirakan tingkat kecapaian yang dapat dijangkau oleh peserta didik. Hal ini berarti bahwa bagi seorang profesional, guru yang profesional, untuk dapat melaksanakan tugas dalam tahap pengorganisasikan merencanakan, tentu saja dengan penguasaan pengetahuan memadai tentang manajemen pengolahan pengajaran, sehingga dapat menentukan bahan ajar dengan berbagai kemungkinan pokok bahasan atau subpokok bahasa yang dipilihnya. Lanjut, tujuan mempelajari suatu bahasa adalah agar pelajar mampu menggunakan bahasa yang dipelajari dengan baik dan benar dalam berbagai situasi, baik lisan maupun tertulis. Nah, demikian juga halnya dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu agar pelajar mampu menggunakan bahasa baik Indonesia dengan benar
dalam berbagai situasi baik lisan maupun tertulis juga. Nah, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Imam Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pembelajaran. Nah, pengertian manajemen pembelajaran ini dibagi menjadi manajemen pembelajaran dan pendidikan. Nah, kalau menurut Saiful Rahman dan Triujiati, manajemen adalah bagaimana suatu kegiatan yang telah direncanakan dan memiliki tujuan yang jelas dapat dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan tertib, rapih, dan tidak ada atau hanya sedikit keluhan saja. Mudah dievaluasi kegiatannya, dan yang paling penting adalah tujuan yang telah direncanakan semula dapat tercapai. Dari pengertian di atas, manajemen didefinisikan untuk mencapai tujuan dengan didukung oleh pengelolaan sumber daya yang baik. Pencapaian tujuan pendidikan dilakukan dengan metode proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengungkapkan manajemen pembelajaran bahasa Indonesia pada anak tunarungu kelas 7 pada SMP LB Wiyata Dharma 1 Sleman dengan melihat aspek-aspek pertama perencanaan pembelajarannya, yang kedua proses pelaksanaan pembelajarannya, yang ketiga mengevaluasi pembelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya Amalia Citra Ananta. Di sini saya akan menjelaskan metode dari anak tunarungu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2007 halaman 207, menganalisis manajemen pembelajaran digunakan analisis deskriptif dengan menguraikan fakta-fakta di lapangan hingga dapat tersaji informasi yang sistematis dan logis. Nah, subjek penelitiannya adalah guru dan siswa kelas 7 SMPLB Wiyata Dharma 1 Sleman, sedangkan manajemen pembelajaran yang dievaluasi adalah manajemen pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 di SMPLB Wiyata Dharma 1 Sleman yang diajar oleh seorang guru Yayasan Panti Asuhan dan SLB Wiyata Dharma 1 Sleman berlokasi di Dusun Ngabong. Di Dusun Ngabong, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang akan dianalisis berupa keterangan maupun fenomena hasil observasi yang muncul di lapangan dan untuk dianalisis menjadi argumen kalimat yang logis dan sistematis. Terima kasih. Oke, di sini saya Arianda Permata Akulianesti NPM 17110013 dan saya dari jurusan bimbingan konseling semester 6. Dan saya di sini ingin membacakan tentang manajemen pembelajaran bahasa Indonesia anak tunarungu. Dan saya di sini ingin membacakan tentang hasil dan pembahasan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini hasil wawancara menunjukkan bahwa guru dalam melakukan proses perencanaan pembelajaran dilakukan sebelum guru memulai mengajar di kelas. Nah, guru selalu mempersiapkan materi, media, skenario pembelajaran sampai pada alat evaluasinya sebelum mengajar di kelas. Perangkat yang digunakan untuk melakukan perencanaan adalah RPP. Apa itu RPP? RPP adalah rencana program pelajaran. Nah, berdasarkan keterangan yang dihimpun itu, peneliti guru selama ini telah membuat SK dan KD sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku. Nah, kurikulum yang ada setelah berhasil dijabarkan ke dalam RPP yang juga memuat SK dan KD. Guru juga sudah melakukan penyusunan pemetaan SK dan KD yang dilakukan rutin setiap semester. Nah, tujuan dari pembuatan kompetensi ini adalah untuk mempermudah tugas guru dalam menyampaikan materinya.
Sebagai bagian dari perencanaan, guru sudah melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Nah, penyusunan RPP merupakan instrumen perencanaan sebelum guru mengajar di kelas. Selain program semesteran, perlu juga disusun pula program tahunan bagi guru. Nah, bagi guru yang untuk di sekolah itu. Nah, program kerja guru di sekolah seharusnya dapat berjalan dengan baik. Karena ada pemetaan program tahunan, tugas lain dalam perencanaan pembelajaran adalah melakukan penyusunan kriteria kentuntasan minimal. Jadi program kentuntasan minimal harus direncanakan sebelum tahun pelajaran itu dimulai. Berdasarkan hasil penyediaan data, di atas diketahui bahwa proses dalam perencanaan dapat difokuskan pada pembuatan RPP. Tahap-tahap dalam pembuatan RPP cukup menguras waktu karena tugas administratif ini harus berlembar-lembar. Meski demikian, guru mengaku telah membuat dokumen-dokumen tersebut sesuai kurikulum. Nah, di situ proses perencanaan pembelajarannya itu yang dilakukan guru itu telah tertuang dalam dokumen RPP itu. Nah, dokumen RPP yang dibuat guru memiliki fungsi sebagai skenario untuk melakukan proses pelajaran sampai dengan evaluasi hasil belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Prastaya Karnadi, NPM 171110014. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Proses ini pada anak tunarungu sedikit berbeda dengan pembelajaran untuk siswa pada umumnya. Perbedaan tersebut salah satunya karena jumlah siswa dalam satu kelas maupun proses pembelajaran yang cenderung lebih lambat. Pencerahan materi pada siswa tunarungu lebih lambat karena adanya keterbatasan siswa. Dari aspek jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia juga lebih sedikit. Alokasi waktu pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa tunarungu kelas 8 yaitu 2 jam pelajaran atau 80 menit per minggu. Metode pembelajaran yang dipergunakan dalam proses pembelajaran mengajar sebagai upaya meningkatkan kemampuan bahasa trauma aspek menulis dilakukan melalui demonstrasi. Alat peraga yang dipergunakan guru dalam pengembangan kalimat disesuaikan dengan materi. Berdasarkan penuturan guru, alat yang mereka gunakan sebagai mungkin dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah memahami. Guru tidak merinci lebih lanjut alat peraga yang pernah digunakan, akan tetapi selama penelitian melakukan observasi tidak ditemukan alat peraga yang digunakan oleh guru selain buku dan papan tulis. Kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajar siswa tunarungu tentang pembelajaran pengembangan kalimat menjadi sebuah paragraf adalah dalam penambahan asokata. Guru yang telah melakukan perorganisasian isi penyampaian materi dan pengelolaan materi. Mengajar bahasa siswa sekolah luar biasa khususnya tunarungu bukanlah pekerjaan mudah. Karena tunarungu mereka tidak dapat mendengarkan apa yang guru ucapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan, NPM 17110017. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari teman saya, yaitu Ayu Prasilia. Itu materinya evaluasi hasil belajar bahasa Indonesia. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan perangkat yang telah disusun pada RPP. Dalam RPP telah dikembangkan soal-soal dalam berbagai bentuk sehingga dapat digunakan untuk evaluasi. Evaluasi juga dapat dilakukan dalam proses pembelajaran dalam bentuk tanya jawab guru dengan siswa ataupun meminta siswa untuk mengulangi ataupun menunjukkan suatu kompetensi yang telah dibahas. Di sini ada evaluasi hasil belajar bagi siswa tunarungu, menunjukkan hasil bahwa hasil belajar yang belum optimal
pada evaluasi proses pembelajaran diketahui bahwa materi yang disajikan oleh guru kurang menarik minat atau autentisme siswa untuk belajar. Evaluasi pada standar kompetensi berbicara menunjukkan aktualisasi pada umumnya kurang sempurna, banyaknya huruf yang hilang atau tidak sempurna, intonasi menonton. Evaluasi pada standar kompetensi membaca, artikulasi kurang jelas, banyak huruf yang kurang sempurna, tanda baca kurang sempurna. Evaluasi pada standar kompetensi menulis, pada umumnya bagus, banyak huruf yang hilang, belum menggunakan tanda baca dengan benar. Kemudian terdapat 3 faktor penting yang menentukan keberhasilan pengajaran bahasa. Faktor pertama adalah faktor yang berasal dari pembelajaran sendiri, di mana pembelajar mempunyai keinginan dan harapan terhadap bangsa yang dipelajari. Yang kedua adalah faktor selanjutnya yang berasal dari pengajaran yang menyangkut masalah kecakapan atau kemampuan pengajaran dan rasa penghargaan pengajaran terhadap pembelajaran. Kemudian yaitu faktor pengajaran dan tak kalah pentingnya adalah faktor yang berasal dari sistem organisasi tempat proses pembelajaran mengajar bahasa berlangsung, yaitu berhubungan dengan tujuan yang jelas dan sarana pengajaran yang baik, kurikulum atau silabus yang tepat guna serta kemampuan pengajaran yang tinggi. Kemudian penutup, hasil penelitian menunjukkan manajemen perencanaan dilakukan dengan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran RPP yang lengkap sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat RPP tiap standar kompetensi maupun kompetensi dasar dan program semester maupun program tahunan. Pembuatan RPP untuk anak tunarungu secara umum sama, hanya strategi metode pembelajaran yang berada dengan siswa umumnya. Yang kedua itu ada proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka antara guru dengan siswa dengan metode komunikasi total atau KOMTAL. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari jurnal mengenai tunarungu dari kelompok kami dapatkan. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.